Forgive me, Father, for I have sinned. It's a job. Coming to me after that. 20 menit ke depan Anda akan menyaksikan film yang sedang viral. Saya jamin tidak akan menyesal menyaksikan video ini sampai beres. So don't skip this video. Tapi sebelumnya please subscribe dan share ke WA kalian terlebih dulu biar gampang cari channel saya yang baru ini. BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe saja ya. Terima kasih. I've lost my faith. Gets out of cab. Skipper notices sad mother in the parlor. Help my daughter. Kisah dimulai di mana seorang aktor yang kita sebut saja si Samsul. Dia sedang latihan sendirian untuk syuting film horor di mana dia menjadi tokoh pengusir setannya. Namun saat selesai latihan, panel listrik di lokasi itu konslet sehingga menyebabkan lampu padam. Dan tiba-tiba dan inilah The Exorcism. Samsul ternyata tidak panjang umur dikarenakan aktor utamanya meninggal misterius. Maka aktor digantikan oleh seseorang yang bernama Tony. Dan inilah Lee, putri dari Tony. Dia baru saja diskors di kuliahnya. Sesampainya di rumah, Lee mendengar suara ayahnya yang sedang menghafalkan naskah film. Look at that haircut. Tough, huh? Tony mencoba untuk ngajak bicara, namun Lee tidak mau mendengar dan langsung masuk ke kamarnya. Forgive me, Father. It has been 40 years since I had a drinking problem. Tony pergi ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Ia mengaku sejak mendiang istrinya menderita penyakit kanker. Ia suka mabuk dan menggunakan obat terlarang. Tony juga menceritakan kalau ia akan mengikuti syuting film horor berjudul The George Stone Project. Tony lalu kembali ke rumah dan mulai mempelajari naskah film tersebut dengan dibantu putrinya. Oh, for God's sake. What for, Father? I understand your concern for your daughter, Miss Carlyle. You couldn't possibly understand what you're asking for. Keesokan harinya Tony melakukan casting di hadapan sutradara Peter. Tony akan menggantikan si Samsul yang tewas secara misterius. Tony berdialog dengan Regina yang berperan sebagai Nyonya Carl, sementara Tony sendiri berperan sebagai pastor. Tony terlihat kurang hafal naskahnya sehingga sutradara Peter menghentikannya. Anehnya Peter mengetahui bahwa istri Tony meninggal beberapa tahun lalu. Setelah itu Tony jadi stres dan menghabiskan hari-harinya dengan minum-minum serta mengkonsumsi obat-obatan cap kuda liar sebagai pelarian. Tony yang dulunya aktor besar di film The Gladiator berdalih bahwa perlu penyesuaian lagi karena sudah lama menganggur dan mabuk-mabukan. Tony pamit namun Peter masih penasaran dengan Tony. Peter bertanya apakah Tony ingat kalimat yang disampaikan saat misa. Tony pun membacakannya diam-diam. Peter meminta kameramen untuk merekamnya, di mana Tony terlihat lebih natural tanpa tertekan harus sesuai naskah. Singkat cerita, Peter memutuskan tetap menggunakan Tony sebagai pemeran pendeta. I'm the exec on your film. No. Yes. Crazy. Who is that? When the last time I saw you? I'm the exec. Malam itu Tony dan kru selamatan dulu sebelum memulai proyek. Peter datang dan memperkenalkan Pastor Connor pada Tony. Pastor Connor akan menjadi penasehat dalam film horor yang akan mereka garap. Namun Tony sepertinya memiliki trauma dengan pastor di masa kecilnya. Tony segera pergi setelah mengobrol sebentar dengan Pastor Connor. Thank you. Sementara itu Lee masuk ke kamarnya dan dia terkejut melihat artis bernama Blake sedang berada di kamarnya. Setelah mengobrol sebentar, Blake pun pergi. You write this? I know who you are. Good singer and... Hari ini adalah hari pertama syuting. Tony dan Lee yang telah tiba di lokasi langsung disambut oleh Monique lalu diajak berkeliling. Lee bertemu dengan Blake lalu mengobrol dengannya sambil berkeliling. Sementara Tony yang sedang dipotong rambut kembali teringat masa lalunya, sesuatu yang membuat Tony trauma. Blake lalu membawa Lee ke sebuah ruangan, mereka pun mengobrol di sana. Sementara Tony telah dirias dan mengenakan pakaian pastor. Pastor Connor juga ada di sana. Setelah mengobrol sebentar, Pastor Connor pun pergi.
not too shabby. Unusual. How did this all start for you? Growing up, we're priests. I'll leave you to prepare. Tony kembali teringat masa lalunya. Tony pun jadi nervous dan tiba-tiba mimisan. Ternyata selama ini ingatan itu terus-menerus muncul dan menyebabkan Tony gangguan mental. Setelah itu syuting pun dimulai, di mana Tony yang berperan sebagai Pastor Arlington mendatangi rumah Nyonya Caroline. Setelah selesai dengan adegan tersebut, syuting pun dihentikan. Miss Carlisle? And cut. Let's move on. Malamnya saat Lee sedang melihat-lihat akun Instagram Blake, tiba-tiba pelan-pelan Lee mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata dia melihat Tony berdiri diam dengan tatapan kosong. Tony berjalan sambil tidur, namun Tony tidak menyadarinya. Hari kedua syuting pun kembali dilakukan. Saat Tony sedang syuting dan beradegan dengan Joe, Peter menghentikannya. Padahal Tony merasa ia tidak membuat kesalahan. Namun Peter ingin Tony lebih mendalami perannya, lebih fokus. Rupanya Tony mengalami halusinasi. Too afraid to do the heavy lifting or being eaten. Saking parahnya seolah-olah Peter sedang mengintimidasi, menyebutkan semua dosa-dosa Tony, dan Tony tidak bisa diampuni dosanya, tidak akan selamat dan akan masuk neraka. Peter sangat marah dan tiba-tiba What the fuck, man? Tony kembali ke rumahnya dan berusaha untuk menenangkan diri. Saat ingin minum bir, Tony membuka laci di kamarnya dan melihat naskah serta sebuah salib. Namun naskahnya itu telah dicoret-coret dan ditulisi, "Kamu tidak akan selamat." Siapa yang melakukan ini? Tony penasaran. Beberapa saat Tony termenung di kamar Lee. Tiba-tiba Lee datang dan melihat Tony. Tony bilang kalau ia hanya ingin mengambil pakaian kotor Lee untuk dicuci. Setelah itu Lee membantu Tony untuk menghafal naskah. Lee mencoba memotivasi Tony. Setelah selesai, Tony kemudian pergi beristirahat sementara Lee membersihkan botol minuman di ruangan itu. Tiba-tiba Lee mendengar sesuatu. Ia memeriksa ke lantai bawah. Ia merekam suara itu, namun tanpa sengaja ia menjatuhkan ponselnya. Mau tidak mau, Lee pun turun dengan perasaan ketakutan. Dia menemukan ponselnya dan melihat Tony. Tony. Lee lalu melihat Tony sudah berada di lantai atas. Ini adalah hari ke-11 syuting. Peter, Pastor Connor, dan beberapa kru sedang menyaksikan hasil rekaman syuting Tony. Lee datang sambil membawakan minum untuk mereka. Saat itu Peter terlihat kesal dengan akting Tony dan berkata buruk kepada Tony. Peter dan krunya pun meninggalkan studio. Lee terlihat sedih. Pastor Connor mencoba membantu menenangkan Lee. Lee dan Connor lalu ngobrol. Beliau juga merupakan seorang psikolog sehingga ia tidak begitu yakin Tony kerasukan, karena bisa saja sebatas gangguan mental. Pastor Connor bertanya apakah Lee percaya hal seperti itu, namun Lee menjawab dengan ragu kalau ia tidak tahu apa yang harus dia yakini. Tony sedang berada sendiri di rumah sambil minum alkohol. Malam itu Lee pulang ke rumahnya, namun saat masuk ke kamar dan menyalakan lampu, Lee melihat Tony sedang duduk dengan kondisi berdarah dan bau alkohol. Lee bertanya apa yang terjadi dengan Tony, namun Tony terlihat linglung dan tidak tahu apapun. Lee mengira itu karena Tony tidak minum obatnya. Lee mulai tidak tahan dengan perilaku Tony. Lee bilang kalau Tony seperti ini terus ia akan pergi. Tony mulai bersikap agresif. Ia bilang Lee tidak bisa kemana-mana karena Lee tidak lagi sekolah dan tidak memiliki ibu dan hanya memiliki ayahnya ini saja. Then I'm not staying. Lee meminta Tony segera keluar dari kamar. Sebelum pergi, Tony bilang namanya bukanlah Tony, melainkan Molek. My name's not Tony. Hari
ke-15, pagi itu Lee menemui Tony di lokasi syuting. Tony batuk-batuk dan terlihat tidak sehat. Lee lalu mengobati luka-luka di lengan Tony. Lee menyarankan agar Tony pergi ke dokter. Namun Tony bilang itu percuma. Bahkan ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi tadi malam. Tony minta maaf kepada Lee dan menyarankan kembali ke sekolah agar ia aman. Lee dan Blake pergi menemui Pastor Connor. Lee menjelaskan kalau Tony tidak minum obat dari psikiater, dia berperilaku agresif dan berubah-ubah seperti berjalan sambil tidur, telanjang, tiba-tiba tubuhnya penuh luka. Walaupun sebenarnya ia sadar, tetapi seperti ada yang merasukinya. Lee juga memperdengarkan rekaman suara Tony. Pastor Connor menjelaskan kalau bahasa yang dikatakan Tony berantakan namun memiliki arti membuka jalan bagi setan Molek dan bersiap untuk kedatangannya dan korbankan anak-anakmu. Molek adalah setan dalam film yang mereka garap. Pastor Connor berpendapat mungkin Tony tertekan karena perannya. Pastor Connor bilang nanti ia akan mencoba berbicara dengan Tony. Pastor Connor membaca buku dan mencari informasi tentang setan Molek. Tiba-tiba metronom yang ada di meja berdetak. Sementara Tony yang sedang tidur kembali teringat masa lalunya. Hari ke-18. Syuting kali ini, Tony akan mengusir roh jahat dari seorang wanita yang diperankan oleh Blake. Peter merasa tidak puas dengan akting Tony dan terus menekannya. Syuting pun dihentikan sejenak. Peter yang kesal kembali menegur Tony. Entah apa yang sebenarnya dikatakan Peter. Namun bagi Tony yang gangguan mental ini, merasa bahwa Peter mengatakan tentang kejadian masa lalu Tony ketika berumur 12 tahun. Tony yang sudah tidak tahan juga pergi keluar dari kamar itu. Namun saat menuruni tangga, ia mulai bersikap aneh. Ia melepaskan jas pastornya dan berdiri di hadapan mereka. Dan tiba-tiba Not exactly. keesokan harinya Lee sudah berada di rumah bersama Blake dan Pastor Connor. Sementara itu Peter sedang berbicara dengan Joe agar Joe segera menggantikan peran Tony sehingga syuting bisa dilanjutkan kembali. Joe pun setuju. Joe lalu mulai latihan di lokasi syuting dan menghafalkan naskahnya. Namun tiba-tiba lampu di lokasi syuting langsung padam. Joe melihat lampu di sekitar ruang kostum menyala. Ia pun pergi ke sana dan mengenakan pakaian pastor. Di sana Joe seperti mendengar sesuatu di sekitar situ, namun ia tidak melihat ada siapapun. Lee sudah berada di rumah lalu mengompres kepala Tony. Ia sangat khawatir dengan keadaan Tony. Lee memberikan obat Tony agar tidak lupa diminum. Setelah itu Lee pun keluar kamar. Ada Blake di situ menangis bilang mendapatkan kabar kalau syuting dihentikan karena Joe telah tewas di lokasi syuting. Lee coba menenangkan Blake. Tiba-tiba Lee mendatangi Tony yang ternyata Tony sudah benar-benar dikuasai setan Molek. Tony membanting Lee ke lantai. Blake lalu menolong Lee dan mereka pun hendak lari dari situ. Molek lalu mencekik dan membanting Lee ke atas meja. Blake lalu menyelamatkan Lee, sementara Tony yang kerasukan berjalan ke arah jendela lalu melompat. Wait! Tony! No! Stop! Tony! No! Setelah kejadian itu, Lee langsung mendatangi Pastor Connor dan menceritakan yang barusan terjadi. Pastor menjelaskan kalau tubuh manusia adalah wadah dari jiwa, sehingga roh jahat yang merasukinya bisa melakukan hal-hal ajaib di luar kemampuan manusia biasa. Lee bilang kalau ia tahu kemana Tony pergi,
Lee memohon pada Pastor Connor agar mau menyelamatkan Tony. Pastor Connor pun setuju. Mereka lalu pergi ke lokasi syuting. Pastor Connor mempersiapkan diri dan membaca doa. Sebelum mulai melakukan pengusiran setan, Pastor Connor lalu mendoakan Lee dan Blake agar Tuhan melindungi mereka. Pastor Connor kemudian membuat tanda salib di dahi, bibir, dan dada lalu masuk ke ruangan. Lee masuk ke ruangan syuting lalu mengambil lampu yang menyala dan mencari Blake dan Pastor. Lee melihat sebuah ruangan terbuka. Ia pun mencari Blake ke sana. Saat sedang memeriksa lampu emergensinya yang padam, namun lampu ruangan kamar untuk syutingnya menyala, Lee melihat ada Alkitab di lantai. Saat ingin mengambilnya, Alkitab itu tiba-tiba bergeser. Lee lalu mendekati dan mengambil Alkitab tersebut. Molek menyuruh Lee membaca Alkitab di halaman yang sudah ditandai. Lee lalu membuka Alkitab dan mulai membacakan isinya, namun dengan santainya Molek menyambung isi kitab tersebut. Molek juga menuding Lee bahwa sebenarnya Lee sendiri tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak mendengar doamu, Tuhanmu pergi meninggalkanmu. Semua penderitaan ini tidak berarti buat Tuhan. Well, then leave! Lee meminta Molek pergi dari tubuh Tony. Namun Molek bilang kalau Tony telah mati bertahun-tahun yang lalu. Tony sebenarnya tidak menginginkan Lee dan mencoba menggugurkannya dulu. Such passion for a man who could never decide if he even wanted you. How he begged your mother to rid her of you. Lee mencoba mengabaikan hasutan Molek dan terus berusaha berdoa. Molek mencekik Lee. Kemudian Lee membalas dengan salib. Father! Pastor Connor dan Blake tersadar dan terlepas dari pengaruh Molek. Tony, I know you're in there! Lee mencoba berbicara dengan Tony, namun sia-sia. Pastor Connor lalu menyuruh Lee dan Blake pergi. Let him go. Take me. Pastor Connor mendekati Molek lalu memintanya agar melepaskan Tony dan merasuki dirinya sebagai gantinya. Setan Molek setuju dan langsung bertukar tempat. Tony terlepas dari kuasa setan Molek. Lalu kembali teringat masa lalunya di mana Tony dipaksa meminum sesuatu dari piala oleh seorang pastor ketika ia berusia 12 tahun. Melakukan suatu ritual terhadap Tony. Tony terjatuh dan ia telah terbebas dari Molek. Sementara itu Pastor Connor kerasukan setan Molek. Tony lalu mengambil Alkitab, namun Molek membakarnya. Your God rejects you. Tony membangkitkan imannya dan mulai membacakan doa pengusiran setan yang selama ini ia hafalkan. Lee dan Blake juga ikut membantunya. Molek mulai merintih, namun itu belum selesai. Saint Mark, all holy disciples of the Lord, all holy angels and archangels, all holy angels and archangels, intercede. Orang tidak bermoral sepertimu akan binasa. Tony lalu mengambil salib lalu menusuk kepala dan leher Pastor Connor. Tony lalu menemui Lee dan mengatakan kalau ia sangat mencintai Lee. I love you. Setelah kejadian itu, Tony kembali beribadah, melakukan pengakuan dosa dan ingin lebih beriman lagi. Tony juga mengatakan hubungannya dengan putrinya sudah membaik sekarang. Lee sekarang mulai aktif mengerjakan naskah film. Cerita berakhir di sini, Sob. Nah, itu tadi alur cerita di Exorcism 2024, selengkapnya sebuah film yang menceritakan tentang kerasukan yang terjadi di lokasi syuting film horor. Dipicu dengan intimidasi rasa bersalah akan dosa, intimidasi bahwa tidak akan selamat di akhirat nanti,
mengakibatkan Tony stres dan mengalami gangguan mental. Gangguan mental menjadikan seseorang mudah dirasuki iblis. Jadi Sobat Metropolis, jangan sekali-kali stres dan menerima intimidasi iblis. Tolak intimidasi tersebut dengan mempertebal keimanan. Berikut ada beberapa review pandangan saya. Pertama, alur ceritanya terlalu datar. Skopnya kecil sehingga mungkin di awal hingga pertengahan penonton akan rada gabut. Kedua, iblis adalah roh adanya, bukan fisik. Sehingga seharusnya bukan salib yang adalah fisik yang bisa membinasakan roh. Ketiga, judulnya mengusir setan seharusnya menghalau sehingga setan pergi. Sedangkan Pastor Connor malah mengorbankan diri. Seolah kuasa Tuhan submisif kepada setan. Saya kira itu keliru. Manusia diciptakan lebih mulia dari iblis serta segambar dengan Tuhan, sehingga tidak ada kuasa setan bisa membinasakan jiwa manusia. Sekali lagi, iblis hanya bisa mencuri jiwa-jiwa dengan cara menipu bahwa kita harus takut dengan iblis karena sebenarnya kita yang lebih mulia dan lebih berkuasa dari setan, plus menipu bahwa iblis bisa memberikan keselamatan dunia akhirat, menipu bahwa iblis bisa memperkaya seseorang. Ketika seseorang tertipu, dia keluar dari rahmat Tuhan. Ketika seseorang keluar dari rahmat Tuhan, dia binasa dengan sendirinya. Setelah ini banyak film-film lainnya yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Please subscribe and turn on the bell. See you next video.